Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Indrianto, mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Palangkaraya, jurusan Pendidikan Agama Kristen, kelas A semester 5. Video ini saya buat yaitu bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah model-model pembelajaran PAK. Dalam video ini saya akan menjelaskan atau menguraikan yaitu pengertian model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw atau model jigsaw. Nah, adapun pengertian pembelajaran kooperatif tipe jigsaw ini yaitu dari sisi etimologi, jigsaw berasal dari bahasa Inggris yaitu gergaji ukir, dan ada juga yang menyebutnya dengan istilah puzzle, yaitu sebuah teka-teki yang menyusun potongan gambar. Pembelajaran kooperatif model jigsaw ini juga mengambil pola cara kerja sebuah gergaji atau jigsaw, yaitu siswa melakukan sesuatu kegiatan belajar dengan cara bekerja sama dengan siswa lain untuk mencapai tujuan bersama. Nah, model pembelajaran kooperatif model jigsaw ini adalah sebuah model pembelajaran kooperatif yang menitik beratkan kepada kerja kelompok siswa dalam bentuk kelompok kecil, seperti yang diungkapkan oleh Lee bahwa pembelajaran kooperatif model jigsaw ini merupakan model belajar kooperatif dengan cara siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri atas 4 sampai dengan 6 orang secara heterogen, dan siswa bekerja sama, saling ketergantungan positif, dan bertanggung jawab secara mandiri. Dalam model pembelajaran ini, siswa memiliki banyak kesempatan untuk mengemukakan pendapat dan mengolah informasi yang didapat dan dapat meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Anggota kelompok bertanggung jawab atas keberhasilan kelompoknya dan ketuntasan bagian materi yang dipelajari dan dapat menyampaikan kepada kelompoknya. Nah, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam model pembelajaran kooperatif model jigsaw ini, guru membagi satuan informasi yang besar menjadi komponen-komponen lebih kecil. Nah, selanjutnya guru membagi siswa ke dalam kelompok belajar kooperatif yang terdiri atas 4 orang siswa, sehingga setiap anggota bertanggung jawab terhadap penguasaan setiap komponen atau subtopik yang ditugaskan guru dengan sebaik-baiknya. Siswa dari tiap-tiap kelompok yang bertanggung jawab terhadap subtopik yang sama membentuk kelompok lagi yang terdiri atas 2 atau 3 orang. Siswa-siswa ini juga bekerja sama untuk menyelesaikan tugas kooperatifnya dalam yang pertama, belajar dan menjadi ahli dalam subtopik bagiannya. Kemudian kedua, merencanakan cara mengajarkan subtopik bagiannya kepada anggota kelompoknya yang semula. Nah, setelah itu siswa tersebut kembali lagi kepada kelompok masing-masing sebagai ahli dalam subtopiknya dan mengerjakan informasi penting dalam subtopik tersebut kepada temannya. Ahli dalam subtopik lainnya juga bertindak serupa. Dengan demikian, seluruh siswa bertanggung jawab untuk menunjukkan penguasaannya terhadap seluruh materi yang ditugaskan oleh guru. Oleh karena itu, setiap siswa dalam kelompok harus menguasai topik secara keseluruhan. Nah, model ini juga mendorong siswa aktif dan saling membantu dalam menguasai materi pelajaran untuk mencapai prestasi yang maksimal, dan penyelenggaraannya dibentuk secara bertahap. Kemudian lanjut ke tahap atau langkah-langkah model pembelajaran kooperatif. Adapun langkah-langkah model pembelajaran kooperatif model jigsaw ini menurut Rusman dikenal juga dengan kooperatif para ahli karena setiap anggota kelompok dihadapkan pada permasalahan yang berbeda. Nah, namun permasalahan yang dihadapi setiap kelompok sama disebutkan sebagai tim ahli yang bertugas membahas permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya, hasil pembahasan itu dibawa kelompok asal dan disampaikan pada anggota kelompoknya. Nah, kegiatan yang dilakukan pada model pembelajaran kooperatif model jigsaw itu sebagai berikut. Yang pertama, melakukan membaca untuk menggali informasi. Siswa memperoleh topik-topik permasalahan untuk dibaca sehingga mendapatkan informasi dari permasalahan tersebut. Kemudian kedua, diskusi kelompok ahli.
Nah, siswa yang telah mendapatkan topik permasalahan yang sama bertemu dalam satu kelompok atau kita sebut dengan kelompok ahli untuk membicarakan topik permasalahan tersebut. Kemudian ketiga, laporan kelompok. Kelompok ahli kembali ke kelompok asal dan menjelaskan dari hasil yang didapat dari diskusi tim ahli. Kemudian yang keempat, dilakukannya kuis yang mencakup semua topik permasalahan yang dibicarakan sebelumnya atau yang sudah ditentukan oleh kelompok ahli tadi. Kemudian yang kelima, perhitungan skor kelompok dan menentukan penghargaan kelompok. Nah, sedangkan menurut Stephen, Sikes, dan Snap yang dikutip oleh Rusman mengemukakan langkah-langkah model pembelajaran kooperatif model Jigsaw yaitu sebagai berikut. Yang pertama, siswa dikelompokkan sebanyak 1 sampai dengan 5 orang siswa. Kemudian kedua, tiap orang dalam tim diberi bagian materi berbeda. Kemudian ketiga, tiap orang dalam tim diberi bagian materi yang ditugaskan. Kemudian keempat, anggota dari tim yang berbeda yang telah mempelajari bagian sub-bagian yang sama bertemu dalam kelompok baru atau kelompok ahli untuk mendiskusikan sub-bab mereka atau subtopik mereka. Kemudian kelima, setelah selesai diskusi sebagai tim ahli, tiap anggota kembali ke dalam kelompok asli dan bergantian mengajar teman satu tim mereka tentang subbab atau subtopik yang mereka kuasai dan tiap anggota lainnya mendengarkan dengan seksama. Kemudian yang keenam, tiap tim ahli mempresentasikan hasil diskusi yang telah mereka tentukan tadi. Kemudian yang ketujuh, guru memberi evaluasi untuk mengoreksi dan memberi penghargaan kepada setiap siswa yang telah melakukan diskusi atau presentasi tadi. Kemudian yang terakhir yaitu penutup. Baik, demikian yang dapat saya jelaskan. Semoga apa yang sudah saya jelaskan tadi dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.